sih koran. Sun, Pak. Mas, itu kopimu. Tapi mau dulu Thomas, aku wes gawe budak dari tadi pagi loh. Yo, iki saya sawis maca koran ya, Bu. Jangan kelamaan Thomas. Oke, Bu. Agustus 1945. Proklamasi ternyata tidak mengakhiri sebuah pertentangan. Belanda enggan meninggalkan tanah ini. Di tengah ketidakpastian itu, Indonesia kembali bangkit. Angkat senjata. Selamat. Dih, kamu curang ya? Uangnya buat aku ya. Main lagi nggak? Oh enggak ah. Masa cek gitu dong nggak mau? Ayo masuk dulu. Udah sama kamu lagi ya. Jadi kita susun lagi dari awal ya. Ada pesan. Ada apa? Ada pesawat. Di mana? Tuh, pelan. Itu ya. Ini tuh samperin aja. Samperin yuk. Ayo. Apa itu? Ada apa? Apa itu? Di balik tak berujungnya perseteruan senjata yang meluas di bumi pertiwi, mereka pun sadar, senjata tak lagi jadi solusi. Waktunya diplomasi. Thank you, sir. The situation is worsening, sir. Armed clashes are spreading everywhere, all over the Netherlands Indy. It's costing us heavily. So the army has failed us. Yes, sir. The war isn't taking us any further. If war isn't the answer, then contact the British. The British, sir? Yes, they will now hold full military authority over the island. Prepare the proposal. Welcome to Hogue Value. We hope this meeting can bring a calm after a difficult time. Calm comes only with clarity, Mr. Shammerhorn. Of course, we must be realistic. After the war, the world needs stability. Stability does not go against independence. Recognize the Republican government as the part of the Netherlands kingdoms. Within a federal system, not all regions are ready to stand alone. The Republic did not exist because we declared ready. We exist because our people chose it. We are concerned that Republican is moving too fast for claiming sovereignty. The ones moving fast are Dutch troops returning with weapons. If the Republic refuses cooperation, then the Netherlands needs to keep order in the Indies.
The English is no longer exist. There is only Indonesia. Name doesn't change the political reality. Political reality is what changed name. We came for recognition, not lessons in colonial law. And we are not on the same page. Maybe not, but history will choose which page matters. Pilihan kata mereka rapi. Bahasa mereka juga bersih, Bung. Namun, maknanya kosong. Bukan kosong, Bung. Justru sebaliknya. Itu isinya adalah perangkap. Kalau melihat kondisi saat ini, internasional belum sepenuhnya di pihak kita. Sehingga kalau kita mencoba menolak sepenuhnya, mereka akan mencari alasan untuk masuk kembali. Jadi menurut Anda kita harus menerimanya? Menurut saya harus dipertimbangkan lagi. Federalisme, persemakmuran, setidaknya di atas kertas kita diakui, Bung. Diakui sebagai apa? Sebagai pemerintahan. Pemerintahan tanpa kedaulatan tidak lebih dari kantor administrasi. Rakyat sudah lelah dengan peperangan, Bung. Rakyat lebih lelah bertahun-tahun dijajah. Namun jika itu adalah harga yang harus kita bayar untuk satu tarikan jika nafas itu diberikan oleh penjajah, itu bukan nafas kehidupan. Itu hanya penundaan kematian. Mereka tidak menawarkan perdamaian, Bung. Mereka menawarkan waktu. Namun waktu dapat kita manfaatkan. Selama waktu ada di tangan kita, bukan di tangan mereka. Volkleur en schoonheid, rijk aan zon en tropisch heet, smelten donkere wolken samen tot een ondoordringbaar kleed. Nacht. Gentlemen, the purpose of this meeting is clear: to seek a ceasefire to end this conflict. Belanda ingin ketertiban dipulihkan terlebih dahulu sebelum bincangan politik dapat dilaksanakan. Justru operasi militer Belanda yang merusaknya sendiri. Kami hanya ingin mempertahankan kemerdekaan kita. Belanda masih memikul tanggung jawab atas wilayahnya di Hindia Belanda. Istilah tersebut sudah tidak lagi berlaku. Yang ada hanyalah Republik Indonesia. Gencatan senjata menuntut Belanda untuk menghentikan operasi militer segera. Rakyat sipil terus menderita. Stabilitas negara hanya akan tercapai jika gencatan senjata dihentikan. Republik datang dengan itikat damai. Kami ingin penyelesaian melalui diplomasi, bukan dari kekerasan. Are both parties willing to temporarily suspend the military operations for the sake for further negotiations? Dengan pengawasan internasional, Belanda dapat mempertimbangkannya. Are both parties prepared to cease military operations? Konflik persenjataan hanya akan memperdalam masalah antara negara kami. Maka dari itu, pihak Belanda setuju atas gencatan senjata. Kami sepakat, dialog harus didahulukan. Republik Indonesia menerima gencatan senjata dengan satu syarat: Republik harus diakui secara setara. Okay, I hereby declare that both parties have agreed to a ceasefire. With the ceasefire agreed, we will now hold discussions regarding the recognition of the Republic of Indonesia. Kami tidak menghendaki Jakarta sebagai tempat perundingan berikutnya. Di sana banyak sekali militer Belanda dan posisi kami pasti terdesak. Kami usulkan Yogyakarta. Itulah masalahnya. Yogyakarta merupakan tempat republik. Belanda tidak setuju. Maka dari itu kami mengusulkan tempat alternatif untuk melakukan perundingan ini. Republik juga tidak akan menerima Jakarta. In that case, allow me to propose a middle ground, a location far away from the center of both military powers. Kami bersedia untuk mempertimbangkannya, asal dengan jaminan kenyataan, bukan sekadar janji. Belanda akan meninjau usulan tersebut. Very well. We therefore agree to postpone the determination of the venue. Ciwan minta jawaban untuk tempat berikutnya. Mereka akan mau jika mereka menganggap tempat itu layak, yang tidak terlalu jauh dari tempat kekuasaan mereka dan kita, tapi tetap tidak bisa mereka klaim secara sepihak. Intinya satu,
Kita datang jangan sebagai pihak yang terkepung, tapi juga jangan sebagai pihak yang pamer kedaulatan. Gimana ya? Maaf mengganggu, saya dengar soal tempat perundingan masih belum diputuskan. Silakan Maria, justru kita sekarang sedang buntu ini. Kalau tujuannya membuat pembicaraan berjalan tanpa tekanan, mungkin kita tempat yang tidak memihak siapapun. Ada usulan? Linggarjati? Linggarjati, itu ringan. Ya, daerah pegunungan, jauh dari hiruk pikuk, tidak ada markas besar, dan tidak ada keramaian pers. Ya, wilayah itu tidak akan diklaim oleh Belanda dan jauh dari pusat militer manapun. Ya. Jadi saya memungkinkan. Justru karena itu, di sana yang bicara bukan senjata, tapi kata-kata. Baiklah, kalau begitu Linggarjati kita ajukan. Baik, nanti saya telepon dulu. Siap. Sekarang kita tinggal menunggu apakah mereka datang untuk berdiskusi ataupun mereka datang hanya untuk mencari keuntungan mereka. Apapun jawaban mereka, arah sudah kita tentukan. Linggarjati mungkin bukan kota yang besar, tetapi keputusan besar bisa saja terjadi di sana. Terima kasih atas usulannya. Sedang bisa membantu saudara perjalanan, semoga berjalan dengan baik. Ya, baik. Gentlemen, thank you all for coming. This meeting is about discussion, not confrontation. Please sit down. Tujuan Republik datang ke Linggarjati sudah jelas. Kami menghendaki kenyataan politik yang sudah berlaku semenjak proklamasi. Pemerintah Belanda telah memahami aspirasi Republik. Namun, kami memiliki kewajiban untuk menjaga keteraturan dan kepentingan di berbagai wilayah. Keteraturan tidak dapat dibangun di atas kemerdekaan yang diingkari. Perubahan politik yang terlalu cepat mengakibatkan kekosongan administrasi. Karena itu, kami memandang perlunya masa peralihan. Masa peralihan apa maksud saudara? Menuju pembentukan negara federal di bawah wawasan kerajaan Belanda. Jadi kemerdekaan kami ditempatkan sebagai tahapan, bukan sebagai keputusan. Kami telah mengakui Republik sebagai kenyataan administratif dan politik. Tapi kami tidak bisa memberi kedaulatan penuh. Jadi saudara mengatakan bahwa kami hanya sebatas kenyataan administratif? Begitu maksud saudara? Dan tahap sekarang ya, Republik Indonesia dibentuk bukan sebagai percobaan administrasi. Kami dibentuk atas kehendak rakyat. Kehendak rakyat harus selaras dengan kepentingan internasional. Kepentingan internasional seringkali menjadi nama lain bagi kepentingan penjajah. Kami memiliki tanggung jawab untuk memastikan arah perubahan negara Indonesia. Tidak bisa melepaskan begitu saja. Tanggung jawab kepada siapa? Tanggung jawab kepada negara kami atau kepada kerajaan saudara? Kepada stabilitas kawasan. Stabilitas versi siapa? gentlemen, enough. It is clear that this discussion has crossed into confrontation. This was not in our agenda for today. What I suggest is tomorrow we come back and we discuss this again on clear minds. Thank you. Gentlemen, I trust you all had the time to reflect. Let us now continue the compromise. Kami menyambut baik keberlanjutan dari perundingan ini. Kami berharap hari ini dapat membawa kejelasan. Kami juga berharap demikian. Pemerintah Belanda datang dengan itikat untuk mencari titik temu. Pada prinsipnya, Belanda bisa menerima keberadaan kekuasaan dari Republik pada wilayah tertentu. Wilayah tertentu yang dimaksud, saudara? Jawa, Sumatera, dan Madura.
dalam tahapan pembagian kekuasaan. Bertahap menuju apa, saudara? Menuju pembentukan suatu negara federal Indonesia yang seimbang bagi semua pihak. Kami tidak bisa menyerahkan urusan tentang keamanan kepada pihak yang belum diakui secara internasional. Tuan-tuan, mari kita jaga agar pembicaraan ini tetap kondusif. I agree. Let us not rush into conclusions. Jika Republik diakui secara de facto di Jawa, Madura, dan Sumatera, maka secara hukum kami memiliki wewenang penuh secara administratif atas wilayah-wilayah tersebut. Termasuk urusan pemerintah dan juga keamanan sipil. Itu masih harus dibicarakan. Tanpa kewenangan pengakuan hanyalah nama. Belanda bersedia untuk mengakui Republik. Namun masa transisi harus berada di bawah pengawasan bersama. Pengawasan bersama berarti Belanda masih memegang kendali. Belanda tidak bisa melepaskan tanggung jawab atas kolonialnya begitu saja. Justru itu masalahnya, saudara. Menurut kami tanggung jawab kolonial itu sudah berakhir. It is clear that we are approaching the core of our disagreement. Let us take a quick recess. Allow each delegation to reflect. And then we can continue our discussion. Mereka mengakuin kita, tapi mereka masih mau ngendaliin kita. Itu memang bukan pengakuan. Kalau kita terima setengah begini, kita cuma ganti bentuk penjajahan. Tapi kalau kita mendorong mereka terlalu keras hari ini, bisa saja mereka mundur total. Mereka tidak takut kehilangan Indonesia. Mereka hanya takut kehilangan legitimasi. Maksudnya? Kalau mereka tidak mau mengakui Indonesia secara nyata, Inggris dan dunia internasional akan melihat mereka sebagai penjajah yang tidak mau menerima kenyataan. Jadi kita dorong mereka ke posisi yang secara politik berbahaya bagi mereka sendiri. Dengan cara kita tidak minta semuanya. Kita minta satu hal yang tak mungkin mereka bisa tarik kembali. Pengakuan de facto. Terus wilayahnya? Jawa, Sumatera, dan Madura. Apabila itu diakui, Republik akan diakui secara nyata. Federalisme bisa kita bahas nanti. Namun setidaknya keberadaan kita aman. Tapi itu bukan kemerdekaan penuh. Tidak. Tapi itu pijakan. Dan apabila pijakan itu tidak ada, kita jatuh. Gentlemen, let us continue. Republik Indonesia telah mempertimbangkan perundingan sebelumnya. Kami datang kembali dengan satu usulan yang kami anggap realistis dan bertanggung jawab. Kami mendengarkan. Republik Indonesia bukan semata-mata sebagai gagasan. Kami telah menjalankan pemerintahan secara nyata. Republik memiliki administrasi, angkatan bersenjata, dan dukungan rakyat yang jelas di wilayah tertentu. Itu semua masih diperdebatkan. Yang diperdebatkan bukan keberadaannya, melainkan kesediaan Belanda untuk mengakuinya. Pengakuan terlalu cepat akan menimbulkan ketidakstabilan. Justru penolakan pada pengakuanlah yang menyebabkan ketidakstabilan. Republik tidak meminta pengakuan secara penuh hari ini. Kami hanya meminta pengakuan secara de facto atas wilayah yang telah kami kelola. Wilayah mana yang saudara maksud? Jawa, Madura, dan Sumatera. Itu berarti Belanda kehilangan kendali besar atas India. India sudah tidak relevan secara politik. Kami tidak menolak Republik. Kami hanya menilai bentuk akhirnya. Tanpa pengakuan de facto, perundingan selanjutnya kehilangan dasar hukum. Dan tanpa dasar hukum, Belanda akan tampak menolak realitas di hadapan dunia. Pengakuan de facto bukan perkara kecil. Benar, karena itu kami tidak menilainya secara ringan. Jikalau Belanda ingin memberikan pengakuan secara de facto, Republik harus memberikan struktur federal. Kami bersedia membicarakannya, bukan menerimanya terlebih dahulu. Belanda dapat menerima pengakuan de facto Republik Indonesia atas wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Dengan catatan, perundingan selanjutnya, kita harus membicarakan mengenai negara federal. Catatan tersebut kami terima sebagai agenda lanjutan untuk perundingan selanjutnya. Then this is a significant step forward.
It seems that we have found a common understanding. What left of today is to record it. Perlu kami tegaskan, ini adalah paraf atas kesepakatan prinsip. Bukan kesepakatan akhir. Paraf ini berarti masing-masing pihak terikat secara politik dan akan dibawa ke tahap pengesahan berikutnya dengan pengakuan de facto atas wilayah Indonesia, Jawa, Sumatera, dan Madura. So, kita akan jalan dulu. This concludes our meeting in Linggarjati. Kalian masih di sini, apa mungkin karena terlalu lama? Apa benar untuk berbagi derita? Mungkin nanti semua justru memburu hati-hati, namun terjatuh lagi. Ini naik dulu. Ayo di depan. Oh, si Ejar di depan, si Ejar. Iya. Hai. Udah kan cuma standby. Doain selamat ya. Selamat umrah, sukses. Tapi kok di sini terus ya munculnya ya? Tapi munculnya bisa di sini nggak? Kalian masih di sini, apa mungkin karena terlalu lama? Apa benar untuk berbagi derita? Semua justru Dikabarkan Sultan Syahrir Fuad Empar ya guys menunggu delegasi Belanda masuk. adalah niscaya ku tanggung denganmu. Selamat. Waduh. Selalu menertawakan ramalan bintang, kartu tarot orang pintar, pembaca nasib. Namun ku percaya tak masuk logika.
Lingkar Jati Day 4. Padamu percaya. Beres. Tak masuk logika. Lingkar Jati Day 5. Beres. Padamu ku percaya. Ku percaya. Tak masuk logika. Pemerintah pusat mengumumkan pihak Belanda menyatakan tidak lagi terikat pada persetujuan Lingkar Jati. Tindakan militer telah dimulai.